Oke, saya buat video ini ya khusus untuk kalian yang mau menggunakan oksigen dan masih mencari referensi apa sih oksigen itu, atau buat kalian yang sudah pakai oksigen tapi masih belum tahu secara basic maupun advance bagaimana menggunakan oksigen. Kenapa perlu nonton video ini? Ya tujuannya adalah untuk sharing informasi, knowledge yang bermanfaat buat kita semua. Itu aja sih harapan saya gitu, nggak ada yang lain. Sebelum kita lanjut, ya saya ingin menyampaikan dulu beberapa plugin yang saya pakai dalam buat video tutorial ini. Sorry, plugin yang saya pakai itu antara lain adalah satu, oksigen itu sendiri ya sebagai visual buildernya. Kemudian ada my custom functionality, advanced dan lain sebagainya. My custom functionality ini fungsinya adalah pengganti function PHP, karena oksigen tidak menggunakan themes, maka untuk memasukkan snippet yang biasanya kita masukkan ke dalam function .php di themes, itu kita masukkan di dalam plugin si My Custom Functionality ini. Oke. Yang kedua, Advanced Custom Field ya. Ini mungkin nanti kita pakai untuk video selanjutnya ya. Kemudian apa itu fungsi Advanced Custom Field? Nah, Advanced Custom Field itu berfungsi untuk membuat field custom ya, seperti data custom ya yang kita butuhkan dalam proses pembuatan web atau dalam proses membuat konten. Ini perlu pembahasan lebih dalam lagi tentang Advanced Custom Field, dan insya Allah akan saya bahas juga nanti. Terus Oxygen Repeater Fix Duplicate ID, ini dia. Ini fungsinya apa? Nah, si oksigen ini ya, kalau kita menggunakan elemen repeater, maka div-nya itu adalah berupa ID dan memiliki ID yang sama gitu. Menurut para pakar-pakar SEO, bahwa itu adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi nanti ada beberapa blok di situ ya, ada beberapa blok konten isinya, ada beberapa blok konten yang memiliki ID yang sama. Nah, itu yang katanya nggak boleh. Maka si Oxygen Repeater Fix Duplicate ID ini fungsinya adalah untuk mengconvert ya dari ID menjadi class ya, sehingga tidak terjadi duplikat gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke membuat header. Pertanyaannya, kita dalam video ini mau membuat header seperti apa nih gitu, karena banyak sekali model-model header ya, model-model header yang umumnya ada di website gitu. Nah, kita fokus pada basic aja di sini ya. Kita akan membuat top header, top bar maksudnya. Kita buat header dengan 3 row. Top bar, logo, row 1 kita isi, kita jadikan top bar, row kedua kita jadikan logo dan embel-embel di sebelah kanannya ya, bisa menu, bisa icon, bisa apapun di situ nanti. Di row ketiganya kita masukkan kategori dari artikel gitu misalkan. Jadi konsepnya nanti mungkin jadinya seperti ini. Ini sampel ya, beberapa header terdiri dari 3 row. Row 1, row 2, row 3. Row satunya ini berisi nomor telepon misalkan seperti itu ya. Row keduanya logo dan menu, kemudian ada kasih icon di sini. Row ketiganya berisi kategori produk nih, seperti ini contohnya. Atau yang seperti ini ya, sama ya. Cuma bedanya kalau yang di sini itu embel-embel ya, kayak email support, call support, working hour. Kemudian di top barnya berisi menu basic ya, tentang kami, kontak us. Yang ininya berisi layanan, jasa dan layanan. Ini logo dan heading di sini. Terus yang contoh ketiga seperti ini, top barnya lurus, bablas ke kanan semua. Terus ada logo, kemudian di sini ada moto perusahaan. Di row ketiganya ada menu ya,
menu semua. Nah kalau di scroll ke bawah juga dia ada ininya, sticky menunya di atas nih, sticky menu tuh. Sticky menu, ini contoh yang umumnya dipakai ya. Terus ada lagi yang simple ya seperti ini, hanya ada 2 row, yang satu logo dan menu. Kemudian di bawahnya ini ada embel-embel juga nih, call to actionnya kayak gini, CTA-nya ya. Kalau di scroll ke bawah, ini kan warnanya orange ya, orange apa nih, coklat apa orange nih. Kalau saya scroll ke bawah berubah jadi hijau tuh. Seperti itu. Macam-macam ya jenis header. Jadi yang akan kita buat nanti yang simple aja. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi seperti ini loh buat header di Oksigen gitu. Jadi jangan jangan kaku gitu. Di Oksigen Builder ada fitur yang namanya header builder. Nah, di beberapa video-video tutorial tentang Oksigen itu selalu ditekankan pada penggunaan header buildernya si Oksigen. Tapi pada prakteknya kita nggak harus berpatokan di situ, nggak harus menggunakan header builder pun nggak masalah gitu. Kita bisa menggunakan section misalkan gitu. Kita bisa memasukkan section, kita bisa memasukkan div di situ sebagai header kita. Ya, dikombinasikan. Misalkan yang atas ini kita buat menggunakan section, di bawahnya section, bawahnya baru header builder gitu. Jadi nggak harus header builder gitu, dan ya jadi nggak mainstream kita gitu. Kita anti mainstream aja dah. Itunya ini section, baru bawahnya baru header builder gitu. Begitupun dengan ini section atau div sekalipun bisa. Ini pun section terdiri dari 2 kolom. Ya, ini di apa? Section, menunya di tengah, header buildernya di mana? Nah, mungkin di atas ini. Yang kalau kita scroll ke bawah udah jadi sticky. Jadi kalau saya kasih contoh misalkan di sini ya responsive. Nah, seperti ini nih. Ini panjang ke bawah. Tuh, nabrak-nabrak tuh. Jadi turun ke bawah dia. Kenapa turun ke bawah ya? Karena kontennya panjang ya, lebar ya, dibanding dengan jumlah screen resolusinya ini 360 kali 640. Ada yang dibikin kayak gini sengaja ditabrak kayak gini ya, sengaja karena kita membutuhkan informasi yang detail ya, seperti hotline dan tombol di sini click here dan seterusnya gitu. Ada juga nanti kita buat seperti ini ya. Kalau di desktop dia di kanan ya, di mobile ya bisa beralih ke tengah gitu. Kalau kita scroll ke bawah dia berubah jadi warna hijau, adanya di tengah. Ya, contohnya kayak gitu. Kemudian contoh ini lagi, ini tampilan desktopnya kayak gini, kalau tampilan mobilenya kayak gini. Menunya kayak gini ya. Ada menunya ke bawah. Ini Elementor nih. Websitenya Elementor ke bawah terus dan lain sebagainya gitu. Terus yang ini tampilan desktopnya kayak gini ya, headernya. Kalau tampilan mobilenya kayak gini misalkan tuh. Di header pertamanya kita kasih icon 2 di sini, yang satu WhatsApp, yang satu telepon, logo dan menu. Kemudian ini ada juga dikasih apa namanya, animasi ya, ini entrance animation nya gitu. Oke, ini juga menunya geser ini, bisa digeser nih. Menu geser nih, di tab terus digeser nih, bisa digeser menunya kayak gini. Menu ke bawah, ini Elementor juga nih. Emang Elementor itu dahsyat ya kalau buat gaya-gayaan. Cuman sayangnya ya begitu deh. Oke, langsung aja kita masuk ke dashboard, plugin, masuk ke Oksigen, pilih template, saya buka di tab baru ya, tab baru. Kita akan membuat header dulu ya, header, kita masukkan add new template, ketik di sini, kita kasih nama main container. Jadi header dan footer dan konten itu masuknya di dalam kontainer si main container ini. Ya, jadi gitu konsepnya ya. Jadi body main container, di dalam main container itulah, di dalam main container inilah nanti ada header, ada konten, ada footer gitulah strukturnya ya. Inheritnya none ya, karena ini kan main container. Terus oke, saya jelasin juga sedikit di bawah ini. Where does this template apply ini kan? Artinya
di mana kita akan mengaplikasikan template ini. Pilihannya ada 3 nih, ada singular itu yang berhubungan dengan post, page, media, custom CSS dan lain sebagainya. Ini nanti kita pakai ya belakangan. Atau ini kita pakai nanti saat kita membuat post template gitu. Ya. Jadi kita bisa mengcustom template post untuk post sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Yang kedua archive ya, arsip. All archive itu kan banyak ya. Ada tag, ada kategori, ada author, ada date dan lain sebagainya. Kalau all archive masuk semua di sini. Tapi kalau kita hanya membutuhkan di kategori tertentu saja, pilihnya di sini aja nih. Pilih kalau di sini di kategori blog, kategori komputer, kategori lain dan sebagainya. Ini kita bahas nanti. Nah, untuk si main container ini kita pilihnya yang catch all ya. Kita pilih yang catch all. Untuk template priority kita berikan seperti ini dulu ya, kita kosongkan. Nah, catch all ini artinya adalah step pertama tadi apa? Masuk ke Oksigen, pilih template, kemudian add new template, lalu pilih catch all ya. Saya ulang lagi tuh. Klik publish. Setelah di-publish baru kita sudah bisa mengedit si main container ini. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat menu. Nah, ini menu ya, primary menu. Saya sudah membuat primary menu, tujuannya untuk demo video ini aja. Ini masih aslinya dia ya, belum diutak-atik. Kalau saya klik, kalau kita mengedit si main container, maka kita kita klik edit with Oksigen. Nah, buat kalian yang merasa kayaknya Oksigen Builder ini berat nih editornya nih, itu bener banget. Kita nggak bisa menutupi itu bener banget gitu. Ya. Tapi ada solusi atau cara yang bisa kita gunakan untuk membuat si Oksigen ini running lebih smooth gitu. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini, channel ini, dan klik like ya. Oke, di dalam panel si Oksigen Visual Builder ini ada 3 kolom sebenarnya ya. Sebelah kiri ini elemen, tengah ininya ini workspace-nya ya. Yang sebelah kanan ini kita bisa aktifkan dengan mengklik struktur tuh. Jadi totalnya ada 3 tuh. Ini elemen panel, ini workspace-nya, ini struktur. Struktur itu fungsinya adalah untuk melihat struktur dari template yang sedang kita edit. Oke, sebelum mengcustom atau sebelum kita membuat header, saya akan melakukan konfigurasi global konfigurasi dulu ya. Mengkonfigurasi hal-hal yang sifatnya global gitu. Jadi yang bersifat global itu artinya kita bisa menentukan dulu fontnya jenis apa, terus color palette-nya apa, font size-nya berapa dan lain sebagainya ya. Masuknya di manage, setting, pilih global style di sini. Kalau di sini namanya global style. Kalau di tempat lain mungkin global configuration atau global apa gitu, beda. Nah, di global style inilah yang akan muncul di semua atau yang berlaku yang akan berlaku di seluruh template kita. Contohnya color, kita pilih color set ya. Kalau mau pilih color set, saya akan masuk di sini sebentar. Saya akan buat dulu color palette-nya ya. Jadi color set itu color yang akan kita pakai di dalam web ini gitu. Dalam menentukan color palette atau grup warna ya, grup warna yang akan kita gunakan memang kadang-kadang bikin kita pusing nih, bingung. Kita untuk solusi untuk itu kita bisa menggunakan color palette generator ini seperti ini nih. Ini di color.mask.ly. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat di sini color palette yang akan kita gunakan. Ini contohnya ya. Ini bagus nih, misalkan kita bisa pilih di sini nih color palette apa yang cocok kira-kira dengan kriteria web kita nanti gitu. Atau yang ini atau mau coba tempat lain bisa di color hunt seperti ini ya di color hunt kita pilih yang mana, atau kita pilih di trending color palette di sini di colors.co. Kita mau pilih color palette yang mana nih yang bagus nih. Oh, ini misalkan ini untuk warna gelapnya, ini warna genjrengnya, ini warna genjreng ini warna netral gitu. Atau mau warna yang kayak gini ya, ini bisa kita pilih di sini.
Oke, saya akan pilih yang ini misalkan nih. Ini kalau saya klik langsung ke copy. Copy itu 000 tuh. Pandang yang ini ya. Masuk ke oksigen, masuk global color. Kita kasih color set dulu ya di sini ya. Jadi karena kita akan membuat beberapa template nanti ya. Add color set grup 1 ya, kita kasih nama grup 1. Tanpa kita tambah add color set pun bisa, langsung aja klik color global color di sini ya. Nanti bagaimana bentuknya kalian akan tahu ya setelah saya buat masukkan elemen di sini. Jadi kita untuk sementara stick ke video ini dulu aja ya, ke new color palette. Saya kasih grup 1. Grup 1 ini baru grup 1 ini tadi itu. Grup 1 ini baru kita apa namanya custom add color. Klik add color, paste di sini yang tadi. Kita kasih nama code-nya hitam misalkan. Klik add color. Oke, next. Ini biru dongker. Masih ini dongker. Next lagi apa kuning. Saja gitu. Sampai sini kita sudah oke. Jadi kalau kita masuk ke struktur di body, kita pilih section. Nah, kalau kita pilih backgroundnya ini, ya ini backgroundnya sudah ada nih color palette di sini nih. Nah, ini tuh grup 1. Grup 1 munculnya di sini. Oke? Fungsinya gitu ya. Nah, kalau kita buat lagi di sini grup 2, nanti di bawahnya sini tadi ini ada grup 2 di situ. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 1000 gitu. Banyak terus sampai ujung. Oke. Kemudian masuk ke font. Fontnya defaultnya adalah Source Sans Pro untuk display font, untuk heading. Untuk text fontnya defaultnya si Oksigen itu Open Sans ya. Kita bisa menggunakan font-font lain di sini ya. Contohnya kita bisa menggunakan Google Font atau kita bisa menggunakan font yang kita upload ke dalam web kita gitu. Custom font namanya itu. Atau bisa juga menggunakan typekit dan dari si Adobe. Contohnya di sini kalau kita masuk ke sini, setting, terus masuk ke blot eliminator. Kalau kita menggunakan Google Font ya, ini jangan ditik ya, karena kalau yang ditik maka Google Fontnya nggak akan ngeload. Makanya biarkan aja kayak begini sementara gitu. Oke, kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan typekit itu Adobe ya. Jadi kalau kita punya akun di Adobe, terus kita pilih font yang mau kita pakai, terus kita buat grupnya di sana ya, kita buat grup, lalu kita masuk ke API, kita paste di sini. Contohnya gini nih. Ini sudah ada nih API tokennya nih. Ini kalau saya klik aktifkan, maka dia sudah akan muncul di sini. Nah, kitnya gitu. Grupnya tadi saya bilang itu grup kit di sini namanya. Nah, kita pakai Oswald. Oswald, tipe nama kitnya Oswald. Isinya apa itu sudah kita tentukan di sana. Oke, ini kita nggak pakai. Nggak usah kita pakai aja. Kalau nggak mau dipakai jangan diisi API tokennya gitu. Oke, masuk lagi ke visual buildernya ke sini. Oke. Nah, untuk displaynya kita tentukan dulu di sini misalkan Roboto Concealet ya. Roboto Concealet itu Roboto cuman agak rapat. Roboto Concealet untuk text fontnya saya pakai di sini Roboto biasa. Oke. Kalau mau tambah lagi bisa di sini add font, add font. Kita mau masukkan apa di sini? Kita klik tadi add font, kita kasih nama di sini misalkan Popin gitu. Popin. Oke, ini si Popin nih. Popin font, pilihnya Popin di sini. Popin. Klik save. Sampai di global style di font sudah kita tentukan, masuk ke heading. Headingnya H1-nya berapa ukurannya nih? 36, 32 atau berapa terserah. Itu ada triknya itu. Trik tersendiri. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Nah, contohnya di sini ya. Seperti contoh tulisan ini nih. Experience Digital Marketing ini untuk dilihat secara sekilas ini teks, ini heading gitu kan.
ini teks, sorry, ini teks, ini heading, ini teks. Padahal ini enggak gitu. Jadi kalau kita inspect ya, kalau kita inspect, ini bukan teks, ini heading 2. Ini teks, P paragraf, ini juga paragraf. Kenapa dibuat kayak begini? H2-nya dibikin kecil, sedangkan dia heading. Ya karena biar nggak kelihatan lebay gitu. Ini kan udah H1 di sini. H1 ini H2-nya. Tapi kalau di sini kita kasih nama freelance digital marketing, di sini lagi, di sini ada lagi experience freelance digital marketing gede lagi, kayaknya ini orang norak banget gitu, kampungan. Ini kalau gini kan lebih enak lihatnya. Ya orang nggak terlalu ngeh kalau ini adalah H2 dan ini adalah teks gitu. Ini fungsinya kita membuat heading sesuai dengan kebutuhan ya. Kadang kita pakai H1-nya pun bisa kita buat seperti ini gitu. Di bawahnya teks. Jadi hanya untuk SEO aja sebenarnya. Seperti kita tahu ya, struktur SEO itu kan heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya gitu. Jadi saling berkaitan. Jadi sini ada heading 1, di sini harus di bawah sini heading 2, jangan heading 1 lagi gitu. Nanti akan tabrakan. Jangan heading 2 semua. Ini pun jangan heading 2 juga gitu. Ini kalau kita inspect lagi di sini, ini heading 3, ini paragraf, ini masuk ke sini heading 3 karena sini udah ada heading 2. Ya, heading 3, heading 2. Itu semantik struktural namanya. Dalam istilah SEO itu namanya semantik struktural. Balik lagi ke sini. Oke, sementara kita buat seperti ini ya, kan kita belum tahu bentuk kreatif seperti apa, ukurannya. Balik ke body text-nya ukurannya berapa? 16 terlalu besar, kita kasih 14. Line height-nya juga 16 terlalu 1,6 terlalu tinggi. Kita kasih atas 1,4, nanti bisa kita rubah. Terus di linknya ini berhubungan dengan color, dengan warna button ya. Font weight-nya berapa, border radiusnya berapa, ini secara default. Maka kalau kita membuat button dia pasti akan ada kalau kita membuat button dia pasti sudah ada nilainya atau value di border radiusnya itu 3 pixel. Ini value-nya default-nya kayak gitu. Jadi semua settingan default Oxygen itu disetting dari global style ini. Width and breakpoint. Nah, ini kalau kita merubah bisa. Ini kan 1120 992 kita rubah di sini ya. Kita rubah aja di sini. Kita rubah jadi 360 atau berapa. Tapi biarkan dulu seperti ini ya. Terus section and column. Nah, kalau untuk section defaultnya itu dia punya padding 75, di atasnya 75, bawah 75 gitu. Kalau kita nggak butuh 75, kita bisa atur di sini. Seperti saya nih, saya rubah jadi 20. Terus untuk kolom saya bikin 0 semua. Salah. Nah, ini kita bikin 0. Klik save. Nah, untuk kolom paddingnya saya bikin 0 semua biar nanti kelihatannya scrap gitu. Jadi kolom kita benar-benar bikinnya dari 0. Jadi tanpa ada default paddingnya tadi itu. Animate on scroll ini nanti kita pakai belakangan ya. Ini kalau mau pakai animasi kalau di scroll dia ada animasinya gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak penting. Masuk ke save. Oke, langsung aja masuk ke video part kedua ya, untuk kita mengcustom si header kita ini. Terima kasih.